431, episode 81 Kenang-kenangan Pangsit 4. Skenario berikutnya kemudian terbukti berlayar sederhana. Zubaji memiliki peran besar dalam hal itu. Tingkat Journey to the West saat ini, 24%. Perjalanan ke barat memiliki alur cerita mengatasi total 81 kesulitan yang berbeda dalam periode 14 tahun. Tetapi, ketika karya aslinya menggunakan cerita-cerita yang diwariskan secara lisan sebagai fondasinya, tingkat perubahan ini tampaknya tidak menjadi masalah. Meski begitu, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ceritanya berjalan terlalu cepat ketika kami bahkan belum bertemu Shao Jing. Dan saya juga agak bertanya-tanya siapa yang akan memainkan peran itu juga. Kuwahak. Saat ini, Dark Heavenly Demon Sword Yu Jung Hyok sedang sibuk memotong kepala bandit-bandit sial yang muncul sebagai semacam acara istirahat. Sebagian hakim tidak puas dengan kekejaman Zubaji. Anggota audiens puas dengan cita rasa perjalanan ke Sari Barat. 10 poin tambahan telah diperoleh. Bahkan di kisah aslinya, Zubaji dan Sun Wukong sering membunuh semua penjahat tipe manusia yang mereka temui. Itu mengakibatkan Tang Sanzang menceramahi mereka, atau ketika masalah ini menjadi terlalu serius, mereka bahkan menderita pengusiran. Namun, ada beberapa pembaca yang merasa tidak senang dengan keketatan Tang Sanzang. Jung Hyok Ahjusi, bagaimana kalau menyelamatkan orang-orang itu? Sebagian hakim puas dengan refleksi dari karya aslinya. Banyak anggota audiensi ditangkap oleh Adorables Tang Sanzang. 20 poin tambahan telah diperoleh. Yang pasti, pertanyaan tentang siapa yang memainkan peran tampaknya membuat perbedaan besar secara keseluruhan. Pemimpin para bandit, dipukuli sampai dalam 1 inci dari hidupnya oleh Yu Jung Hyok, berteriak seolah-olah dia sangat marah dengan perlakuannya. Keehak, siapa yang mengira Zubaji belaka itu sekuat itu? Petik 2. Anehnya, dia adalah seseorang yang saya kenal. Anak-anak di sebelah saya saling berbisik. Kasihan Myong-oh Ahjusi. Kepala Departemen Han Myong-oh mengaktifkan kuda berkaki 1, dan sambil melarikan diri seolah-olah pantatnya terbakar, mengirim kami ke depan. Untuk berpikir bahwa Han Myong-oh adalah salah satu pemain yang berpartisipasi di sini juga. Tampaknya ia disewa untuk melakukan berbagai peran, khususnya sebagai pemimpin berbagai kelompok bandit. Sin Yuseng bergumam pelan saat kami melihat punggungnya yang menjauh. Hui Won Uni mengatakan itu baik-baik saja. Yu Jung Hyok kembali ke pihak kami sambil dengan ringan memoles pedang iblis surgawi gelap. Dia terutama lebih memperhatikan pusat pisau. Ketika saya melihat lebih dekat, celah kecil bisa terlihat di sana. Pedangnya patah di medan perang, Great War of Science and Demons. Ini akan menjadi pedang keduanya yang akan dihancurkan setelah Heaven Shaking Sword. Bahkan jika dia tidak menunjukkannya, dia pasti telah menyakiti semua ini. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan senjata baru dari perjalanan ke barat ini. Tapi, saya tidak bisa mengingat senjata apapun yang mungkin cocok untuknya. Ruyi Jingubang dari Sun Wukong bukan jenis senjata yang akrab dengan Yu Jung Hyok, dan 9 Rike Spike Rake karya Zubaji tidak sesuai dengan seleranya. Bahkan tidak perlu menyebutkan staf pembunuh setan Shao Jing, baik. Mungkin dia menemukanku, tenggelam dalam pikiranku, curiga, ketika dia tiba-tiba memanggilku dengan tangan kosong. Syukurlah, kamu berperilaku baik. Interpretasi, kakak senior, apakah Anda terluka di mana saja? Mau tak mau aku menatap narasi yang melayang di udara. Apa itu tadi? Berperilaku baik di masa depan. Maka aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Interpretasi, Fufufu, kakak senior, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, aku pasti akan melindungimu. Saya menjadi sedikit kecewa dan menatap langit. Hei, tidak mungkin dia berpikir seperti itu. Selain itu, Yu Jung Hyok tidak akan pernah tertawa, Fufufu, dalam hidupnya. Han Suyong, kamu tolol. Sejumlah besar hadirin sangat tersentuh oleh pikiran batin Zubaji. Sejumlah besar hadirin telah jatuh sangat dalam karena daya tarik Zubaji. Salah satu audiens ingin mensponsori koin. Hakim, pembersih altar, sangat puas. 50 poin tambahan telah diperoleh. Titik. Apa penulis yang luar biasa dia? Perjalanan terbukti agak lancar. Sun Wukong mulai berpikir, inikah artinya menjalani kehidupan pensiunan? Bagaimanapun, perjalanan itu memang benar-benar bebas dari stres, selama saya tidak mengikutkan perang saraf yang terus-menerus dengan Yu Jung Hyok, itu saja. Adapun Yogo atau bandit yang muncul secara berkala, baik anak-anak atau Yu Jung Hyok merawat mereka bahkan sebelum saya bisa melihat mereka. Oi, Mr. Iblis Raja Keselamatan. Anda pasti sangat nyaman, bukan? Petik 2. Iya, ini semua berkat kalian para master. Petik 2. Saya juga harus berterima kasih kepada Han Suyong karena saya disebut sebagai Raja Iblis Keselamatan, meskipun identitas saya belum terungkap. Saya menjadi pensiunan peringkat SSSSS Sun Wukong ini memiliki kisah aneh tentang Sun Wukong yang dijuluki Raja Penyelamat Keselamatan di masa lalunya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia menggunakan nama panggilan seperti itu di sini. Sebagian dari penonton menyukai cerita di mana Raja Iblis Keselamatan diperlakukan dengan buruk. 10 poin tambahan telah diperoleh. Titik. Tidak, kurasa aku tahu sekarang.
Berhentilah bertengkar dengan seseorang yang tidak kamu kenal, dasar bodoh. Tidak, bukan itu. Maksudku, dia harus mendapatkan uangnya, kan? Dok Jahyung memberitahuku bahwa meskipun tubuhmu santai, kepalamu tetap bekerja lembur. Petik 2. Saya pasti tidak pernah mengatakan itu. Ketika Anda santai, Anda harus menenangkan pikiran Anda juga. Yi Gilyong menyipitkan matanya dan menatapku sambil menambahkan beberapa kata lagi di atas. Itu sebabnya kamu harus memberikan beberapa info lesat. Maksud saya, Anda seharusnya menjadi Sun Wukong putaran kedua menurut latar belakang, bukan? Apakah kamu tidak tahu di mana kita dapat menemukan beberapa ramuan tersembunyi atau sesuatu? Petik 2. Petik 2. Titik. Tentu, saya tahu beberapa. Petik 2. Memang, perjalanan ke barat memang menampilkan beberapa ramuan yang bermanfaat. Seperti, persik keabadian yang dimakan Sun Wukong, atau buah ginseng yang ditemukan kelompok selama perjalanan itu sendiri. Salah satu eliksir terbaik dapat ditemukan di dekatnya. Benarkah? Di mana? Saya tidak menjawab dan hanya menatap Yi Gilyong. Di mana itu? Cepat dan ludahkan. Petik 2. Sebelum saya bisa menjelaskan, narasi dimulai terlebih dahulu. Dalam perjalanan asli ke barat, Tang Sanzang diculik oleh belasan kali oleh Yoga karena legenda bahwa setiap makhluk yang melahap biksu akan naik ke dunia surga. Tapi itu masuk akal, mengingat Tang Sanzang adalah reinkarnasi dari Golden Cicada, murid Buddha yang telah melalui 10 siklus kelahiran kembali. Sambil menyaksikan rahang kedua anak itu turun secara bertahap, saya menambahkan penjelasan tambahan di atas. Kemungkinan besar, kalian para master adalah ramuan paling terkenal yang ditemukan dalam keseluruhan perjalanan ke barat. Yi Gilyong dan Xin Yu Seng tersentak sebelum mengambil langkah cepat satu sama lain, dan saling menatap tajam satu sama lain. Hei, Xin Yu Seng, kamu tidak perlu 1 atau 2 jari, sekarang apakah kamu? Tapi, kamu mungkin tidak butuh apa-apa di atas lehermu. Menyaksikan anak-anak menggeram satu sama lain seperti itu, mau tak mau aku terkekeh. Pangsit di pundakku sepertinya tidak senang dengan tindakanku saat ini dan berbisik padaku. Ini bukan waktunya untuk terkekeh seperti orang bodoh. Andalah yang membutuhkan 1 atau 2 eliksir, bukan mereka. Bersamaan dengan tegurannya, sebuah jendela muncul dalam pandangan saya. Persentase kemajuan transformasi dewa luar, 48%. Titik. Laju asimilasi sangat cepat. Saya tidak berharap yang ini lebih cepat dari kemajuan perjalanan ke barat. Itu karena tingkat pemulihan tubuh penjelmaanmu terlalu lambat. Petik 1 titik. Ini bukan bagian dari kesepakatan. Dan kamu secara diam-diam bekerja sama dengan juga bukan bagian dari rencana. Aku menggigit bibirku. Seperti yang diharapkan, Raja Weni adalah orang yang menakutkan. Tapi sekali lagi, dia telah bertarung dengan Raja Dok Kaebis seumur hidupnya, bukan? Sangat mungkin dia bahkan meramalkan situasi saat ini. 999 berbicara ketika dia mempelajari tubuh inkarnasi saya. Kamu hanya punya waktu sekitar 4 hari. Anda harus memenuhi perjanjian sebelum itu. Itu tidak mungkin. Saya harus menyelesaikan skenario ini terlebih dahulu untuk melakukan itu, tetapi saya tidak punya cukup waktu. Petik 1. Kesepakatan dengan Raja Weni adalah menciptakan fabel besar yang berisi dewa luar. Saya berencana untuk memenuhi perjanjian itu melalui grid fabel ini, tetapi 4 hari terlalu singkat. Minimal, saya membutuhkan lebih dari seminggu. Dalam hal ini, hanya ada satu metode yang tersisa. Kami perlu memperkuat tubuh inkarnasi Anda yang lemah. Saya menganggukkan kepala dan memeriksa kondisi tubuh saya. Tingkat pemulihan badan inkarnasi saat ini, 45%. Kerusakan fabel fondasional Anda sangat penting. Kamu bisa mengkonsumsi ramuan jenis baru untuk meningkatkan laju pemulihan. Alasan laju transformasi menjadi dewa luar semakin cepat adalah hanya karena tubuh inkarnasiku belum pulih sepenuhnya dari kerusakan yang kualami selama Perang Besar Saints and Demons. Fabel fragmen, yang Gold Dragon's Broken Heart, tidak dapat berfungsi dengan baik. Sekarang saya memikirkannya, saya terlalu fokus mengumpulkan fabel dan mengabaikan meningkatkan daya tahan tubuh inkarnasi saya. Yah, aku setengah menyerah pada ide setelah aku terus sekarat dan semacamnya, jadi. Adapun, hati emas naga rusak, sekarang itu adalah sebuah fragmen fabel yang aku peroleh sejak dulu. Sama seperti apa yang dikatakan, One Invincible Fist, Yu Hoseong kepadaku, aku perlu melatih badan inkarnasiku jika aku ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari fabel. Karena, jika fabel adalah kata-kata, maka badan inkarnasi seseorang adalah kertas kata-kata itu dapat ditulis. Setiap eliksir yang bisa ditemukan di sini semuanya harus replika. Tetap saja, itu akan lebih baik daripada tidak mengkonsumsinya. Nilai, 2963. Saat ini, 5 hakim sedang menonton kamar fabel yang berlaku. Saat ini, banyak anggota audiens tertarik pada lintasan ke atas dari kamar fabel. Peringkat saat ini dari kamar fabel yang berlaku adalah ke-31. Dalam waktu yang cukup singkat, skenario yang diciptakan oleh Han Suyong berhasil mendapatkan dukungan dari banyak orang di luar sana. Dan sebuah kisah di mana banyak orang berbagi biaya, probabilitas dapat menunjukkan kekuatan yang cukup kuat sebagai hasilnya. Ketika peringkat kamar fabel naik lebih tinggi, nilai Star Relics yang ditemukan di dalam kamar yang berlaku juga akan naik.
Saat peringkat kamar naik, setiap item yang muncul di sini akan semakin dekat dengan nilai rekan-rekan aslinya, dan jika kita berhasil menang, maka mereka akan menjadi aslinya dengan segera. Dengan kata lain, semua yang kita temukan di ruang dongeng ini akan menjadi benda nyata. Jika peringkat kamar kami terus naik semulus yang telah terjadi sejauh ini, dan jika aku berhasil mengumpulkan eliksir, maka fabel hebat, musim terang dan kegelapan, saat ini sedang tidur. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan fabel yang berlaku. Titik. Lalu, aku mungkin bisa memanfaatkan kekuatan dongeng hebat yang aku peroleh tapi belum bisa melepaskannya sampai sekarang. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, takut akan musim cahaya dan kegelapan. Bahkan obor yang menelan mitos takut dengan fabel ini. Saat ini, saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa luar biasa kekuatan fabel ini. Berhenti. Pada saat itulah Yu Jung Hyok berjalan di depan berhenti. Langit yang dulunya cerah dan biru sekarang diwarnai dengan warna kekuningan. Saya melihat lebih dekat untuk menemukan bahwa kabut kekuningan telah menyelimuti pemandangan di sekitarnya serta langit di atas. Anda telah tiba di gua angin kuning di Yellow Wind Ridge. Yellow Wind Ridge, bukan. Ini adalah kediaman salah satu penjahat Journey, Yellow Wind, Demon King. Jika pikiran saya benar, maka salah satu ramuan yang saya butuhkan harus ditemukan di dekatnya. Disinilah kami mendengar pesan masuk. Jumlah pemain yang tinggi bergabung dengan Fable Chamber ini. Jumlah asli pemain untuk kamar ini adalah 8. Namun, tiba-tiba ada tambahan pemain. Yi Gilyong bergumam seolah dia tercengang olehnya. Petik 2. Tapi, mengapa sekarang? Secara logis sulit untuk dijelaskan. Para pemain yang baru saja masuk ke ruang Fable yang tidak lagi merekrut peran hanya bisa menjadi ekstra, dan tidak banyak lagi. Dan tambahan ini tidak akan mendapatkan hadiah yang pantas bahkan setelah ruangan itu berhasil disimpulkan. Itulah situasi untuk kamar Fable peringkat 10 besar, jadi tidak perlu lagi menyebutkan berpartisipasi dalam 31 ini. Tidak, tunggu dulu. Sejumlah kecil hadirin waspada dengan kenaikan peringkat Fable Chamber ke 6.731. Sebagian audiens menantikan kehancuranmu. Banyak anggota audiens memperhatikan pergolakan tiba-tiba kamar Fable. Situasi saat ini adalah ini, kamar Fable kami telah melonjak dari bagian bawah peringkat ke atas di bagian atas dalam sekejap mata. Yu Jung Hyok berbicara, ekspresinya mengeras. Bajingan mencoba merusak skenario kita. Tidak diketahui siapa yang mungkin menjadi penghasut dalam kasus ini, tetapi saya bisa memikirkan sesuatu. Kemungkinan besar, orang-orang ini adalah mata-mata yang dikirim dari nebula besar yang berpartisipasi dalam perjalanan ke Rimek Barat, serta dari kamar Fable peringkat teratas lainnya. Mereka pasti takut dengan apa yang mungkin terjadi jika berhasil merebut satu lagi, Great Fable, di sini. Gugu. Kabut bergegas ke depan dalam sekejap dan menelan kami. Yang pertama menghilang di bawah kabut adalah sosok Yu Jung Hyok, melihat kembali ke arah kami dan mengeluarkan peringatan, dan kemudian, suara kaget dari Shin Yu Seng dan Yi Gilyong terdengar selanjutnya. Murid Nim, cepat dan bersembunyi di belakang kami. Petik 2. Tetap di belakang dan jangan melangkah maju. Paham. Petik 2. Bahkan sebelum saya bisa menjawab, anak-anak juga menghilang. Dan kabut berhenti tepat di depan hidungku. Segera, saya mendengar suara-suara tajam senjata berbentrokan dari sana-sini. Pangsit di pundakku bertanya dengan suara pelan. Apakah kamu tidak masuk? Aku ingin, tapi, kata aku, ketika aku merasakan kehadiran mendekatiku dari belakang. Petik 2. Kupikir tujuan mereka adalah aku kali ini. Aku menoleh ke belakang dan melihat, ekstra, bergegas ke sini di jalur Yellow Wind Ridge. Rasi bintang yang menyamar sebagai bawahan Raja Iblis, angin kuning, berjalan lebih dekat sambil memancarkan aura yang tidak ramah ke arahku. Jadi, itu, Sun Wukong. Dia pasti orang yang lemah, menilai dari statusnya. Apakah mereka benar-benar berpikir kita akan takut oleh mereka melampirkan moniker, Raja Iblis Keselamatan, ke orang lemah seperti dia? Baru saat itulah aku mencari tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Tidak peduli apa, protagonis utama dari perjalanan ke barat adalah Sun Wukong. Jika dia mati, perjalanan akan berakhir juga. Sebagian hakim mengkhawatirkan keselamatanmu. Sebagian audiens khawatir tentang keselamatanmu. Saya menyaksikan rasi bintang mendekat dan merasa sangat bertentangan tentang semua ini. Pensiunan Sun Wukong tidak mau berkelahi. Kenapa? Karena itu menjengkelkan. Hukuman pensiun telah mengurangi keinginan Anda untuk bertarung. Yup, itu semua karena pengaturan pensiunan sialan itu. Hakim, tahanan ikat kepala emas, sedang menggali telinganya seolah-olah dia tidak bisa diganggu. Hakim, Bima Wen, sedang membuka buku untuk dibaca dengan ekspresi yang halus. Hakim, Mei Yuang, menguap karena bosan. Sun Wukong, itu, yang merasa muak dan lelah karena membawa sendiri perjalanan ke barat sendiri, tidak akan menikmati jenis pengembangan ini sama sekali. Sama sekali tidak peduli tentang itu, rasi bintang, ekstra, yang memegang senjata menakutkan akhirnya tiba di dekat saya. Bunuh dia. Interpretasi, hahat, bunuh monyet botak itu. Bunuh dia. Interpretasi, Fuk, ini adalah Bastar yang membersihkan kotoran dari surga.
Bunuh dia. Interpretasi, Arok for otak monyet. Saya hendak melempar tackle, berdebat tentang validitas interpretasi seperti itu, tetapi kemudian, saluran itu tiba-tiba dibanjiri dengan ledakan pesan. Hakim, tahanan ikat kepala emas, sangat marah sambil memegang rambutnya. Hakim, Bimawen, gemetar karena kekotoran cerita ini. Hakim, Mei Yuang, berharap agar kepala orang-orang bodoh itu bergulir. Sebagian juri memberikan probabilitas dalam jumlah yang besar terhadap perkembangan kamar fabel yang berlaku. Jika arah cerita ini diubah, maka sejumlah besar poin tambahan akan diperoleh. Pesan pribadi telah tiba dari Master Skenario. Hei, kamu bilang kamu bisa bertarung sedikit, kan? Narasi dimulai bahkan sebelum saya punya waktu untuk menjawab. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh semua orang Yogya ini. Tanpa ragu, dia adalah pensiunan Sun Wukong. Namun, dia juga Sun Wukong yang tidak menyembunyikan kekuatannya sendiri. Seiring dengan semua pesan yang menyumbat pandangan saya, kartu judul untuk episode baru melayang juga. Gelombang episode 3. Raja Iblis Keselamatan tidak menyembunyikan kekuatannya gelombang. Sirip.